Halo semuanya, apa kabar? Di video sebelumnya kita udah bahas tentang selektor pada CSS. Dan kali ini kita lanjutkan. Kita akan mengetahui sintak atau aturan penulisan pada CSS. Di semua bahasa program pasti memiliki sintak atau aturan penulisan program. Di CSS pun juga ada. Langsung saja yang pertama adalah aturan pada inline CSS. Kita langsung coba. Pada inline CSS kita langsung buat style atau properti CSS langsung pada elemen HTML-nya. Ini adalah properti HTML-nya, yaitu style. Setelah itu kita tulis properti CSS-nya, misalnya adalah color atau warna. Dan setelah propertinya kita tulis value-nya, yaitu misalnya red. Nah, seperti ini. Untuk menambah perintah cukup menambahkan titik koma dan menambahkan perintahnya lagi, misalnya background color green. Di sini warnanya merah dan background colornya green. Dari dua perintah ini dipisahkan oleh titik koma. Jadi aturan dari CSS inline adalah kita masukkan properti dari CSS-nya, misalnya color atau background color, atau lebih banyak lagi misalnya border, dan kita tulis value-nya seperti ini. Biar kelihatan kita buat besar. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh dari sintak atau aturan penulisan CSS inline. Selanjutnya CSS internal. Untuk internal CSS kita letakkan tag style. Kalau yang inline tadi kan langsung kita tulis property style di sini. Untuk internal CSS kita taruh tag style di dalam tag head, di antara tag head di sini. Terus untuk merubah tulisan ini kita langsung tulis selektornya. Misalnya yang tadi kita punya H2. Di sini adalah selektor, dan setelah selektor adalah kurung kurawal. Setelah itu perintahnya kita tulis di sini, yaitu property dan value-nya, misalnya blue. Seperti ini. Jadi ini yang kedua, karena pakai internal CSS, jadi selektor ini kita pilih, terus kurung kurawal. Setelah kurung kurawal, perintahnya kita tulis seperti di sini. Untuk menambahkan perintah lagi, kita kasih titik koma
Dan kita tulis properti dari CSS-nya, misalnya cyan dan border, misalnya 10 pendek juga, solid black, seperti ini. Nah, ini adalah aturan untuk CSS internal. Untuk CSS eksternal itu hampir sama dengan CSS internal. Bedanya adalah CSS ini filenya diletakkan pada file yang berbeda, misalnya style.css. Dan karena kita punya H2 di sini, kita bisa buat H2 di sini. Misalnya color yang belum ada adalah green, background colornya warna merah, kita balik-balik aja, dan bordernya biar kelihatan berbeda. Solid warna coklat. Tidak berubah. Kenapa? Karena CSS eksternal ini memang belum kita sambungkan. Jadi H2 di sini masih terikat dengan H2 internal di sini. Untuk menyambungkan CSS eksternal yang tadi, kita buat link style sheet dan nama filenya style.css. Kenapa jadi merah semua? Berarti yang berfungsi adalah CSS yang di sini. CSS yang internal tidak berfungsi. Kenapa? Karena dalam CSS memiliki aturan yaitu berurutan. Apabila sintaknya lebih duluan dan ada sintak yang sama di belakangnya, ini kan ada color, background, border. Di sini di bawahnya juga ada yang dari sini color, background, sama border. Jadi yang dipakai ini karena yang dipakai yang paling belakang. Kenapa yang pertama ini tidak berubah? Karena ini sudah memiliki CSS sendiri di dalam elemennya. Jadi urutannya pasti yang paling belakang yang digunakan. Jadi seperti itu. Jadi untuk membuat ini berbeda dengan internal CSS, lebih baik kita kasih kelas atau ID di sini. Misalnya kelasnya H2. Di sini kita buat kelas dengan titik seperti video sebelumnya, dan kita di sini semuanya udah sesuai. Di H2 yang pertama warnanya merah, backgroundnya hijau, dan bordernya warna kuning. Di view kedua, karena dia menggunakan selektor H2, jadi ini warnanya biru dan backgroundnya warna cyan dan bordernya warna hitam. Supaya ini nggak acak-acakan, karena adanya selektor H2 yang akan merubah semua H2 yang ada di sini, jadi kita buat selektor kelas H2 untuk membedakannya. Jadi itu adalah sintak
dari CSS. Saya ulang lagi, pada sintaks CSS pasti terdapat selektor. Selektor bisa berbentuk tag atau elemen ataupun kelas ID. Setelah itu menggunakan properti CSS dan value-nya. Khusus untuk inline CSS menggunakan properti style, properti CSS, dan value-nya. Untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.